Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, selamat berhari Minggu pada Minggu biasa, maksud saya Minggu Paskah ketiga tahun B, 18 April 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya juga karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang selalu diberkati oleh Tuhan yang bangkit. Dalam minggu-minggu setelah Paskah, saudari-saudara, Injil selalu berkisah tentang penampakan Yesus. Yesus yang menampakkan diri adalah Yesus yang sudah dimuliakan. Ada 3 unsur pokok yang nyata dalam penampakan Yesus. Yang pertama, bahwa inisiatif penampakan itu selalu datang dari Yesus sendiri. Artinya bahwa penampakan selalu datang dari pihak Yesus. Orang tidak melihat Yesus karena usahanya sendiri. Orang tidak melihat Yesus karena dia bernovena, karena dia berdevosi. Oleh karena itu, penampakan Yesus yang mulia merupakan sebuah anugerah. Penampakannya kepada orang-orang tertentu itu merupakan sebuah rahmat. Yang kedua, saudari-saudara, dalam setiap penampakan, Yesus akhirnya diakui sebagai Kristus, sebagai Mesias. Dia yang menampakkan diri adalah sungguh Yesus orang Nazaret. Dalam kisah Injil, pengakuan ini diungkapkan dengan sikap sembah sujud.
Para murid menyembah dan bersujud di hadapan Yesus yang bangkit. Dan yang ketiga, saudari-saudara, orang yang melihat Yesus, yang mendapat penampakan atau yang ditampaki oleh Yesus, sekaligus kemudian diutus menerima sebuah tanggung jawab untuk menjadi saksi kebangkitan. Dalam bagian akhir Injil hari ini yang kita dengar, Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih, apa makna penampakan Yesus bagi kita yang jauh dari masa Yesus, meski dekat di hati? Saudari-saudara, penampakan Yesus ini pada dasarnya ingin menunjukkan kepada kita, ingin meneguhkan kita semua bahwa Yesus telah bangkit mulia. Dia tetap bersama, dia tetap beserta kita. Dia tetap meneguhkan kita untuk menjalani seluruh hidup kita. Injil mengisahkan bahwa Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang, tidak semua. Yesus tidak menampakkan diri kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang telah membunuhnya. Seakan-akan Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa ternyata mereka gagal untuk membinasakan dia. Juga Yesus tidak menampakkan diri di tempat-tempat yang penting di pusat-pusat kota supaya kebangkitannya menjadi viral. Yesus tidak memilih itu. Bahkan menurut Matius dan Markus, saudari-saudara, Yesus malah berpesan supaya murid-muridnya berangkat ke Galilea, mendahuluinya ke Galilea. Di sana mereka akan berjumpa dengan dia. Saudari-saudara, Galilea itu adalah kampung halaman Yesus, kampung halaman murid-muridnya. Tapi Galilea juga sebetulnya adalah lambang kesederhanaan, lambang keseharian. Sebab di Galilea mereka menjalani seluruh keseharian mereka. Di sana mereka pula bertemu dengannya. Yesus hanya menampakkan diri kepada orang-orang sederhana pada kesempatan-kesempatan sederhana pula. Dua hal, saudari-saudara, sekiranya dapat menjadi bahan permenungan kita berangkat dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Yesus menampakkan diri di dalam keseharian kita. Penampakan Yesus tidak terjadi di kenisa, tidak terjadi di basilika, di katedral besar, tidak. Tidak terjadi di gereja, tidak terjadi secara meriah, tapi terjadi dalam keseharian yang biasa sekali. Dalam rutinitas para rasul atau orang-orang yang mendapat penampakan ketika mereka sedang bekerja, ketika mereka sedang menempuh perjalanan seperti dua murid Emmaus. Ketika mereka sedang mengobrol, sedang makan bersama. Yesus menampakkan diri, saudari-saudara, kepada Maria Magdalena ketika dia pulang dari kuburan. Yesus menampakkan diri kepada dua murid Emmaus ketika dalam perjalanan kembali ke desanya. Yesus menampakkan diri kepada para rasul ketika mereka sedang menjala ikan. Kemarin kita mendengar dalam Injil hari Sabtu bahwa Yesus menampakkan diri ketika mereka sedang berlayar dan angin sakal, gelombang yang besar melanda perahu para murid. Saudari-saudara, sampai sekarang ini pun Yesus tetap menampakkan diri dalam keseharian kita. Asal kita memandangnya dengan mata yang baru, yaitu mata iman, dengan mata rohani. Pertanyaannya, apakah kita menyadarinya, saudari-saudara? Pernahkah kita menyadari Yesus yang beserta kita ketika kita sedang bekerja? Pernahkah kita menyadari Yesus yang tetap bersama kita ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita merencanakan sesuatu? Saudari-saudara, ketika Anda memulai segala sesuatu dengan doa, ketika itu Anda menyadari
Tuhan besertamu, Tuhan bersamamu. Janji Tuhan untuk menyertai kita lalu bukan menjadi isapan jempol, janji itu nyata. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada mereka yang sedang mempunyai beban, mereka yang sedang mempunyai pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, mereka yang tersisih. Itu sebabnya kita lihat Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena, pendosa yang dikucilkan oleh para pemuka agama, yang dikucilkan oleh masyarakat. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada dua rasul yang berangkat ke Emmaus, seperti saya katakan tadi. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para rasul yang ketakutan, mereka yang bersembunyi karena dikejar-kejar. Yesus yang bangkit tidak pernah meninggalkan para murid, juga tidak pernah meninggalkan kita. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada kita semua dalam situasi-situasi yang nyata kita alami, dalam situasi sedih, bingung, putus asa, penuh dengan beban pergumulan, penuh dengan kesulitan, keprihatinan, penuh dengan kekecewaan. Kiranya jelas saudari-saudara bahwa Yesus yang bangkit sangat dekat, sangat akrab dengan keseharian manusia, keseharian kita. Lebih-lebih mereka yang sedang mempunyai beban, yang mempunyai persoalan. Yesus senantiasa meneguhkan dengan ajakan kasih-Nya, "Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Adakah saudari-saudara dalam situasi sedang berbeban berat kita datang kepada Yesus? Adakah beban-beban itu justru menutup mata kita terhadap Yesus yang menyertai, yang memberkati, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, peneguhan kepada kita? Saudari-saudara, dengan kebangkitannya itu, Yesus menjangkau semua manusia di segala zaman. Dia hadir secara rohani, dia meneguhkan, dia menguatkan, khususnya melalui Ekaristi yang kita rayakan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Meneguhkan kita dalam menjalani hidup yang tidak selalu mudah, dalam perjuangan-perjuangan kita, di dalam persoalan-persoalan kita saudari-saudara, di dalam kesulitan-kesulitan kita, juga di saat kita putus asa, kehilangan harapan, ketika kita sedang mengalami gagal, bahkan mungkin juga galau, perasaan khawatir, ketakutan, cemas berlebihan, dan sebagainya. Yesus hadir dengan menyapa kita, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia hadir dengan menyapa kita, "Jangan takut." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, seringkali pikiran kita dipenuhi oleh macam-macam kecemasan, macam-macam kekhawatiran, macam-macam ketakutan yang justru menutup mata kita ini terhadap kehadiran Yesus. Dalam perayaan Ekaristi, dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus hadir sungguh-sungguh dalam roti dan anggur. Ingatlah saudari-saudara, ketika imam yang mengkonsekrir roti dan anggur mengatakan, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah darahku." Setiap kali merayakan Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh bukan hanya hadir, tapi dia memenuhi seluruh hidup kita dengan tubuh dan darahnya yang kudus, memberikan kekuatan rohani untuk kita. Hanya saja, seringkali meskipun saudari-saudara kita berekaristi,
kita menyambut komuni, mendengarkan sabdanya. Tapi kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa melalui Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh merasuki seluruh hidup kita. Dia memenuhi seluruh hidup kita. Saudari-saudara, setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit, ketika kita sudah bertemu dengan Yesus di dalam Ekaristi, kita pun diutus kembali kepada segala rutinitas kita. Kita diutus ke Galilea kita masing-masing untuk menjadi saksinya. Kamu adalah saksinya. Untuk itulah saudari-saudara, salah satu lagu Paskah, entah dalam buku Mada Bakti atau buku Puji Syukur, itu bagus sekali untuk dinyanyikan. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Selamat bersaksi, selamat menyadari Tuhan yang hadir, menyertai meneguhkan kita sekalian. Tuhan bersamamu. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh Bapa yang baik, yang senantiasa menyertai kami, yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau hadir dalam setiap pengalaman kami, suka dan duka, untung dan malang, dalam setiap kegembiraan kami maupun dalam setiap keprihatinan, ketakutan, pergumulan-pergumulan kami. Dalam Ekaristi, Engkau terus meneguhkan kami. Engkau terus merasuki hidup kami dengan kehadiran-Mu, sehingga hidup kami senantiasa mendapatkan peneguhan dan kekuatan rohani untuk menjalani setiap peristiwa, pengalaman, untuk menjadi saksi-Mu yang berani. Ya Tuhan yang penuh kasih, ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Bapa Yohanes Baptis Purgantoro yang Kau panggil 2 tahun yang lalu. Moga-moga dia boleh menikmati damai abadi, damai sejahtera bersama-Mu. Juga pandanglah dengan penuh kasih akan Nenek Carolina Rambuhiku yang baru saja Kau panggil karena terpapar COVID-19. Semoga Nenek Carolina boleh menikmati damai abadi, menikmati perjumpaan abadi bersama-Mu dalam surga. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.